Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan bank dengan mata pelajaran bank dan lembaga keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Ayu Rahmawati dengan NIM 1123-11242. Saya dari kelas MA 23B04. Lanjut, di sini saya akan masuk ke materi. Di sini ada pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank adalah cerminan dari kondisi dan kinerja bank yang digunakan sebagai dasar bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi pengawasan. Di sini juga ada pengertian tingkat kesehatan bank adalah penilaian terhadap aspek kinerja atau kondisi suatu bank atau semua modal, manajemen, aset, pendapatan, dan penawaran terhadap risiko pasar. Selanjutnya ada sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Ada kapital, aset, manajemen, earnings, liquidity, dan sensitivity. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada kapital. Kapital atau permodalan untuk menilai kecukupan modal yang dimiliki bank serta menutupi potensi kerugian. Yang kedua yaitu aset atau kualitas aset untuk mengevaluasi kualitas aset bank, terutama kredit dan investasi serta tingkat risiko yang melekat. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen menilai kualitas manajemen bank, termasuk tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internal. Yang keempat ada earning atau rentabilitas, mengevaluasi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan mengelola biaya. Selanjutnya ada liquidity atau likuiditas, mengevaluasi kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan terakhir ada sensitivitas risiko, yaitu menilai bagaimana bank mengelola risiko pasar seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar. Selain dari ke-6 nilai tadi, penilaian juga dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Penilaian kualitatif menilai kondisi bank berdasarkan sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja dan risiko. Penilaian kuantitatif menilai kondisi bank berdasarkan data keuangan dan rasio keuangan. Selanjutnya ada manfaat penilaian kesehatan bank. Pengawasan yang lebih efektif. Otoritas pengawas dapat menentukan strategi pengawasan yang tepat berdasarkan tingkat kesehatan bank. Memastikan stabilitas sistem keuangan. Penilaian kesehatan bank membantu memastikan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Melindungi nasabah. Kesehatan bank yang baik melindungi nasabah dari risiko kerugian akibat kegagalan bank. Melindungi pemegang saham. Kesehatan bank juga melindungi pemegang saham dari potensi kerugian akibat penurunan nilai saham. Selanjutnya ada predikat tingkat kesehatan bank. Ada PK1 yaitu sangat sehat, PK2 sehat, PK3 cukup sehat, PK4 kurang sehat, PK5 tidak sehat. Berikut penjelasannya. PK1 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perusahaan, kondisi bisnis, dan faktor eksternal lainnya. Sedangkan PK2 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perusahaan, kondisi bisnis, dan faktor eksternal lainnya, namun masih memiliki minor. PK3 mencerminkan bank tergolong cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif. PK4 mencerminkan bank tergolong kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian dan industri keuangan. PK5 mencerminkan bank tergolong tidak sangat baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian serta kesulitan yang membahayakan kelangsungan perusahaan. Selanjutnya di sini ada berita tentang materi yang saya sampaikan. Selamatkan BPR Indramayu LPS gandeng BPJP jadi investor. Berikut penjelasannya. LPS gandeng BPJP untuk selamatkan BPR Indramayu.
Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengambil langkah penyelamatan terhadap BPR Indramayu, Jabar atau BIMJ yang sebelumnya ditetapkan OJK sebagai bank dalam resolusi atau BDR sejak 12 Januari 2024. Upaya ini dilakukan karena BIMJ gagal memperbaiki kondisi solvabilitas dan likuiditas meskipun telah diberi waktu lebih dari 1 tahun. Sebagai bagian dari penyehatan, LPS menggandeng Bank BJB, kreditor BIMJ, sebagai investor dengan mengkonversi pinjaman senilai 25 miliar rupiah menjadi modal inti tambahan. Langkah ini membuat KPMM BIMJ mencapai 28,83% dan cash ratio rata-rata 3 bulan mencapai 27,03%, sehingga bank kembali memenuhi syarat tingkat kesehatan. Penyehatan ini diharapkan menjadi BIMJ lebih kuat dan menjadi kebanggaan masyarakat Indramayu. Selanjutnya di sini ada opini pribadi saya. Tentu saja yang pertama di langkah LPS menggandeng investor sebagai solusi efektif. Kolaborasi LPS dengan Bank BJB sebagai investor menunjukkan pendekatan yang lebih proaktif dan kolaboratif dalam menyelamatkan bank bermasalah. Ini bisa menjadi modal penyelamatan bank yang lebih efisien dibandingkan opsi ekstrim seperti likuiditas. Selanjutnya ada pemulihan kepercayaan masyarakat adalah kunci. Langkah penyelamatan ini harus disertai dengan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap BIMJ, termasuk transparansi dalam operasional dan layanan ke depannya. Mungkin segitu aja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.